Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tugas sistem basis data praktikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Laila Roshida dengan NIM 2524 1010 2069. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Laili Rizaldia dengan NIM 252410102035 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rika Agnes dengan NIM 2524 1010 2076. Untuk studi kasus yang perlu kami identifikasi yaitu bengkel. Dengan soal nomor 1 untuk mengidentifikasi entiti dan atribut apa saja yang diperlukan. Yang pertama, entiti pelanggan dengan kategori benda nyata. Kami menjadikan entiti pelanggan yaitu karena data pelanggan perlu dicatat untuk riwayat servis, kontak, dan keperluan bisnis lainnya. Kategori entiti ini diisi dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Lalu, untuk entitas kedua ada kendaraan. Kendaraan ini termasuk dalam kategori benda nyata, dan alasan kendaraan ini dijadikan entitas yaitu setiap kendaraan yang datang untuk servis memiliki karakteristik unik yang perlu dicatat, seperti plat nomor dan merek kendaraan. Untuk atribut dalam kendaraan ada plat nomor kendaraan, merek kendaraan, tahun, dan juga warna. Adapun entiti berikutnya yaitu adalah mekanik dengan kategorinya yaitu adalah benda nyata dan akan dijadikan entiti adalah memiliki deskripsi atau identitas yang perlu dicatat. Dan adapun atribut dari entiti mekanik ini yaitu yang pertama adalah ID mekanik, nama mekanik, alamat, dan nomor telepon. Kemudian terdapat entiti layanan servis dengan kategori benda abstrak. Kami menjadikan layanan servis sebagai entiti karena untuk menghindari adanya pengulangan data atau redundan. Entiti ini akan berisikan atribut ID layanan, nama layanan, deskripsi layanan, dan harga layanan. Lalu selanjutnya ada entitas suku cadang. Entitas suku cadang ini termasuk dalam kategori benda nyata. Alasan kami menjadikan suku cadang sebuah entitas yaitu untuk memudahkan manajemen inventaris dan juga menciptakan efisiensi. Atribut dari suku cadang ada kode parts, nama parts, deskripsi, harga part, dan juga stok. Berikutnya yaitu entiti transaksi perbaikan dengan kategori peristiwa dan adapun alasan dijadikan entiti yaitu untuk merekam data historis dari setiap peristiwa servis. Dan adapun atribut dari entiti ini yaitu ID transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, deskripsi masalah, dan status. Kemudian terdapat entiti pembelian yang termasuk dalam kategori peristiwa. Kami menjadikan entiti ini karena untuk merekam peristiwa transaksi pembelian dengan atribut ID pembelian, nomor faktur, tanggal, ID pelanggan, ID mekanik, plat nomor, kode part, diskon, dan kuantum. Lalu untuk nomor soal 2, yaitu kita mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Nah, untuk entitas pertama ada entitas warna eh, dengan kategori benda abstrak. Mengapa kita menjadikannya sebagai entitas? Karena warna sendiri itu bersifat redundan pada entitas kendaraan dan juga memiliki jenis atau tipe. Lalu untuk atribut warna sendiri yaitu ada ID warna dan juga tipe warna. Untuk entiti berikutnya yaitu adalah detail warna dengan kategorinya sebagai benda abstrak dan akan dijadikan entiti yaitu yang pertama memiliki relasi many to many dengan tabel kendaraan dan bisa bersifat multi value apabila ditulis di tabel kendaraan. Dan ada pun atribut dari entiti detail warna ini yang pertama adalah detail warna, yang kedua ID detail warna, yang kedua adalah ID warna, dan yang ketiga adalah keterangan komposisi warna, yang mana ini bersifat opsional. Kemudian kita membuat entiti baru dengan nama detail pembelian dengan kategori benda abstrak. Kami menjadikan detail pembelian sebagai entiti karena untuk menampung detail pencatatan spare part, diskon, dan kuantum pada tabel pembelian yang bersifat multi-value di entiti pembelian. Dengan atribut ID data pembelian, nomor faktur, ID spare part, kuantum, dan diskon.
Lalu selanjutnya ada entitas merek kendaraan. Merek kendaraan ini termasuk dalam kategori benda abstrak juga, di mana kami menjadikan dia sebagai entitas karena bersifat redundan pada entitas kendaraan dan memiliki jenis atau tipe. Lalu atribut dari merek kendaraan ini ada ID merek kendaraan dan juga merek kendaraan. Adapun atribut berikutnya yaitu adalah atribut kuantum dengan kategorinya sebagai benda abstrak, yang mana alasan dijadikan pada tabel detail, alasan dimasukkan pada tabel detail dikarenakan bisa bersifat multivalue pada entiti pembelian apabila pelanggan membeli lebih dari satu spare part. Kemudian terdapat atribut diskon, di mana dengan kategori benda abstrak. Alasan mengapa tabel detail perlu dimasukkan dengan atribut diskon karena diskon bisa bersifat multi-value pada entiti pembelian apabila pelanggan membeli lebih dari satu spare part. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Kami menjawab nama atributnya yaitu kondisi spare part, di mana atribut itu termasuk dalam spare part. Kenapa kita menganggap atribut ini tidak dimasukkan ke entitas terkait? Karena jika dicantumkan, atribut ini akan memiliki banyak nilai karena satu jenis spare part bisa tersedia dalam kondisi yang berbeda-beda. Berikutnya soal yang keempat adalah menentukan primary UID dan secondary UID setiap entiti. Adapun entiti pelanggan dengan daftar UID, ID pelanggan, dan nomor pelanggan. Jenis UID, ID pelanggan adalah artifisial dan nomor telepon adalah natural. Primary UID-nya yaitu adalah ID pelanggan dan secondary UID-nya adalah nomor telepon. Berikutnya adalah pada entiti kendaraan, daftar UID-nya adalah nomor telepon plat nomor kendaraan dengan jenis UID adalah natural dan termasuk dalam primary UID. Dan pada entity mekanik, yaitu daftar ID-nya adalah ID mekanik dan juga nomor telepon, yang mana ID mekanik adalah artificial dan nomor telepon adalah natural. Yang mana ID mekanik termasuk pada primary ID dan nomor telepon adalah termasuk pada secondary ID. Pada entity line of service, daftar ID-nya adalah ID perbaikan, jenis ID-nya adalah artificial dan termasuk pada primary ID. Dan pada entity suku cadang, daftar ID-nya adalah kode part dengan ID kode part sebagai artificial dan kode part sebagai natural. Kode part sendiri termasuk dalam primary ID. Kemudian terdapat entiti transaksi perbaikan dengan UID ID transaksi dan jenisnya artificial dan termasuk dalam primary UID. Kemudian pembelian ID dengan UID ID pembelian, jenisnya artificial dan termasuk primary UID. Kemudian warna dengan daftar UID ID warna termasuk dalam artificial dan termasuk juga dalam primary UID. Detail warna juga memiliki daftar UID ID detail warna termasuk jenis UID artificial dan primary UID. Kemudian detail pembelian yang termasuk dalam daftar UID ID detail pembelian dan jenisnya artificial dan termasuk primary. Untuk merek kendaraan yaitu daftar UID-nya ID merek kendaraan dan jenisnya artificial termasuk primary. Baik, untuk soal nomor 5, yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, di sini kami menambahkan 11 dari entitas yang awal-awal. Jadi di sini kalau yang biru tuh nggak ada relationship-nya. Terus kalau yang ungu tidak ada juga. Dan untuk yang putih memiliki relationship antar keduanya. Berikutnya kita akan lanjutkan pada modul 2. Yang pertama, pada soal pertama yaitu kita mendapatkan soal tentang disuruh memberi nama relationship.
Dan adapun jawaban dari kelompok kami, yaitu entity pelanggan memiliki relationship dengan entity kendaraan, yaitu pelanggan memiliki kendaraan. Berikutnya adalah entity pelanggan memiliki relationship dengan entity layanan service, yaitu pelanggan meminta layanan service. Berikutnya adalah entity pelanggan memiliki relationship dengan entity transaksi perbaikan, yaitu pelanggan membayar transaksi perbaikan. Berikutnya adalah entity pelanggan memiliki relationship dengan entity detail pembelian, yaitu pelanggan memperoleh detail pembelian. Berikutnya, entity pelanggan memiliki relationship dengan entity pembelian, yaitu pelanggan melakukan pembelian. Kemudian, entity kendaraan juga memiliki relationship dengan entity pelanggan, yaitu kendaraan dimiliki oleh pelanggan. Kemudian, kendaraan juga memiliki relationship dengan mekanik, yaitu kendaraan diperbaiki oleh mekanik. Selanjutnya, kendaraan memiliki relationship dengan suku cadang, yaitu kendaraan memiliki suku cadang. Kemudian kendaraan juga memiliki relationship dengan warna, yaitu kendaraan memiliki warna. Terakhir, kendaraan juga memiliki relationship dengan merek kendaraan, yaitu kendaraan memiliki merek kendaraan. Kemudian ada entitas mekanik yang memiliki relationship dengan entitas kendaraan, yaitu mekanik memperbaiki kendaraan. Lalu entitas mekanik memiliki relationship dengan entitas layanan servis, yaitu mekanik melakukan layanan servis. Selanjutnya ada entitas mekanik dengan entitas suku cadang, yaitu mekanik menyediakan suku cadang. Lalu entitas mekanik memiliki relationship dengan entitas transaksi perbaikan, yaitu mekanik melayani transaksi perbaikan. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada entitas mekanik yang memiliki relationship dengan entitas pembelian, yaitu mekanik melayani pembelian. Berikutnya adalah entity layanan service, memiliki relationship dengan entity pelanggan, yaitu layanan service diminta oleh pelanggan. Kemudian, entity layanan service memiliki relationship dengan entity mekanik. Layanan service dilakukan mekanik. Layanan service memiliki relationship dengan entity suku cadang. Layanan service menggunakan suku cadang. Kemudian terdapat entity suku cadang yang memiliki relationship dengan kendaraan, yaitu suku cadang dimiliki kendaraan. Lalu suku cadang juga memiliki relationship dengan mekanik, yaitu suku cadang disediakan oleh mekanik. Dan suku cadang memiliki relationship dengan layanan servis, yaitu suku cadang digunakan saat layanan servis. Selanjutnya ada entitas transaksi perbaikan yang memiliki relationship dengan entitas pelanggan, yaitu transaksi perbaikan dibayar pelanggan. Dan juga entitas transaksi perbaikan memiliki relationship dengan entitas mekanik, yaitu transaksi perbaikan dilayani oleh mekanik. Berikutnya adalah entity warna yang memiliki relationship dengan entity kendaraan, yaitu warna dimiliki kendaraan. Berikutnya yaitu adalah entity warna memiliki relationship dengan entity detail warna, yaitu warna memiliki detail warna. Kemudian terdapat entity detail pembelian yang memiliki relationship dengan pelanggan, yaitu detail pembelian diperoleh pelanggan, dan detail pembelian juga memiliki relationship dengan pembelian, di mana detail pembelian dimiliki oleh pembelian. Lalu selanjutnya ada entitas merek kendaraan, di mana entitas merek kendaraan ini memiliki relationship dengan entitas kendaraan, yaitu merek kendaraan dimiliki oleh kendaraan. Lalu ada entitas pembelian, yaitu entitas ini berhubungan memiliki relationship dengan entitas pelanggan, yaitu pembelian dilakukan oleh pelanggan. Eh, Lalu entitas pembelian memiliki relationship dengan entitas mekanik, yaitu pembelian dilayani oleh mekanik. Dan untuk yang terakhir, yaitu entitas pembelian memiliki relationship dengan entitas detail pembelian, yaitu pembelian memiliki detail pembelian. Berikutnya pada soal nomor 2 yaitu untuk setiap relationship kita disuruh menentukan optionality entity yang terlibat.
Pada relationship pelanggan dan kendaraan, optionality pelanggan yaitu wajib karena pelanggan wajib memiliki kendaraan. Optionality kendaraan bersifat tidak wajib karena kendaraan tidak wajib dimiliki oleh pelanggan. Relationship pelanggan dengan layanan servis, optionality pelanggan tidak wajib karena pelanggan tidak wajib meminta layanan servis. Optionality layanan servis yaitu wajib karena layanan servis pasti diminta oleh pelanggan. Relationship pelanggan dengan transaksi perbaikan, optionality pelanggan tidak wajib karena pelanggan tidak wajib membayar transaksi pelanggan. Maksudnya transaksi perbaikan. Optionality transaksi perbaikan wajib karena transaksi perbaikan wajib dibayar oleh pelanggan. Relationship pelanggan dengan detail pembelian. Optionality pelanggan tidak wajib karena pelanggan tidak wajib memperoleh detail pembelian. Optionality detail pembelian wajib karena detail pembelian wajib dimiliki oleh pelanggan. Kemudian terdapat relationship antara pelanggan dan pembelian. Dengan optionality pelanggan kepada pembelian, yaitu tidak wajib karena pelanggan tidak wajib melakukan pembelian. Sedangkan optionality pada entity pembelian kepada pelanggan yaitu wajib karena pembelian wajib dilakukan oleh pelanggan. Kemudian relationship kendaraan kepada mekanik. Optionality kendaraan wajib karena kendaraan wajib diperbaiki oleh mekanik. Sedangkan optionality mekanik tidak wajib karena mekanik tidak wajib memperbaiki kendaraan. Kemudian relationship dengan suku cadang. Optionality kendaraan wajib karena kendaraan wajib memiliki satu suku cadang ataupun lebih, dan optionality pada suku cadang tidak wajib karena suku cadang tidak wajib dimiliki oleh satu kendaraan. Relationship kendaraan dan warna memiliki optionality pada kendaraan yaitu wajib karena kendaraan wajib memiliki warna. Sedangkan optionality pada warna tidak wajib karena warna tidak wajib dimiliki oleh kendaraan. Selanjutnya ada relationship kendaraan dengan merek kendaraan. Memiliki optionality kendaraan yaitu wajib karena kendaraan wajib memiliki merek kendaraan. Untuk optionality merek kendaraan yaitu tidak wajib karena merek kendaraan tidak wajib dimiliki oleh kendaraan. Lalu ada relationship mekanik dengan layanan servis, di mana memiliki optionality mekanik yaitu wajib karena mekanik wajib melakukan layanan servis. Dan untuk optionality layanan servis yaitu tidak wajib karena layanan servis tidak wajib dilakukan oleh mekanik. Selanjutnya ada relationship mekanik dan suku cadang. Untuk optionality mekanik yaitu wajib karena mekanik wajib menyediakan suku cadang, dan untuk optionality suku cadang itu tidak wajib karena suku cadang tidak wajib disediakan oleh pelanggan. Dan untuk relationship mekanik dan transaksi perbaikan, untuk optionality mekanik tuh wajib karena mekanik wajib melakukan transaksi perbaikan, dan untuk optionality transaksi perbaikan itu tidak wajib karena transaksi perbaikan tidak wajib dilakukan oleh mekanik. Ada relationship mekanik pembelian, optionality mekanik wajib karena mekanik wajib melayani pembelian, optionality pembelian tidak wajib karena pembelian tidak wajib dilayani oleh mekanik. Relationship layanan servis dengan suku cadang. Optionality layanan servis wajib karena layanan servis wajib menggunakan suku cadang. Optionality suku cadang tidak wajib karena suku cadang tidak wajib digunakan oleh layanan servis. Relationship warna dengan detail warna. Optionality warna wajib karena warna wajib memiliki detail warna. Sedangkan optionality detail warna wajib karena detail warna wajib dimiliki oleh warna. Relationship detail pembelian dengan pembelian. Optionality dalam detail pembelian wajib karena detail pembelian wajib memiliki pembelian. Optionality pembelian wajib karena pembelian wajib dimiliki oleh detail pembelian. Kemudian pada soal ketiga, kita diminta untuk setiap relationship, kita untuk ditentukan cardinality pada setiap entity yang sudah kita identifikasi. Yang pertama, relationship pelanggan dengan kendaraan. Dengan cardinality one to many. One di sisi pelanggan dan many di sisi kendaraan. Kemudian, relationship pelanggan dengan layanan servis. Dengan cardinality one to many. Dengan one di sisi pelanggan dan many di sisi layanan servis. Kemudian, relationship pelanggan dengan transaksi perbaikan dengan cardinality one to many. One di sisi pelanggan dan many di sisi transaksi perbaikan.
Lalu relationship pelanggan dengan detail pembelian dengan cardinality one to many. One di sisi pelanggan, many di sisi detail pembelian. Lalu relationship pelanggan dan pembelian. Cardinality-nya one to many dengan one di sisi pelanggan dan many di sisi pembelian. Lalu relationship kendaraan dan mekanik memiliki cardinality one to many dengan one di sisi kendaraan dan juga many di sisi mekanik. Berikutnya pada relationship kendaraan dengan suku cadang, kardinalitinya adalah one to many, one di sisi kendaraan dan many di sisi suku cadang. Terus relationship kendaraan dan warna, kardinalitinya adalah one to many, one di sisi kendaraan, many di sisi warna. Berikutnya yaitu adalah relationship kendaraan dengan merek kendaraan. Cardinality adalah one to many, one di sisi merek kendaraan, dan many di sisi kendaraan. Kemudian terdapat relationship mekanik dengan layanan servis dengan cardinality one to many. One di sisi mekanik, many di sisi layanan servis. Kemudian relationship mekanik dengan suku cadang, cardinality one to many, one di sisi mekanik, dan many di sisi suku cadang. Kemudian relationship mekanik dengan transaksi perbaikan dengan cardinality one to many, one di sisi mekanik, dan many di sisi transaksi perbaikan. Lalu ada relationship mekanik dan pembelian yang memiliki cardinality one to many, one di sisi mekanik, many di sisi pembelian. Selanjutnya, relationship layanan servis dan suku cadang yang memiliki cardinality one to many, one di sisi layanan servis, many di sisi suku cadang. Dan relationship warna dan detail warna memiliki cardinality one to many, one di sisi warna, many di sisi detail warna. Berikutnya yaitu adalah relationship detail pembelian dengan pembelian. Cardinality-nya adalah one to many, one di sisi pembelian, dan many di sisi detail pembelian. Kemudian di soal nomor 4, kita diminta untuk membuat IRD dalam bentuk logikal dan fisikal. Berikut adalah bentuk IRD dalam bentuk logikal, di mana kita membuat entity dan memasukkan atribut, serta memasukkan cardinality, optionality, dan juga relationship yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pada IRD dalam bentuk fisikal, kami menggunakan figurate key untuk mempermudah dalam foreign key dan juga primary key. Selanjutnya, soal 5 yaitu pembacaan relationship yang menggunakan RDish. Untuk relationship pelanggan dan kendaraan maupun sebaliknya, yaitu setiap pelanggan tidak wajib memiliki satu atau lebih kendaraan, dan juga setiap kendaraan wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu pelanggan. Lalu relationship kendaraan dan merek kendaraan, begitupun sebaliknya, yaitu setiap kendaraan wajib memiliki satu dan hanya satu merek kendaraan. Dan setiap merek kendaraan tidak wajib dimiliki oleh satu atau lebih kendaraan. Lalu relationship kendaraan dan warna, begitupun sebaliknya, yaitu setiap kendaraan tidak wajib memiliki satu atau lebih warna dan setiap warna wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Lalu relationship warna dan detail warna, begitupun sebaliknya, yaitu setiap warna tidak wajib didetailkan satu atau lebih detail warna dan setiap detail warna wajib mendetailkan satu dan hanya satu warna. Berikutnya adalah relationship mekanik dengan kendaraan dan begitu pula sebaliknya. Setiap mekanik wajib memperbaiki satu dan hanya satu kendaraan. Setiap kendaraan tidak wajib diperbaiki oleh satu atau lebih mekanik. Berikutnya adalah relationship pelayanan servis dengan mekanik dan begitu pula sebaliknya. Setiap pelayanan servis wajib dilakukan satu dan hanya satu mekanik dan setiap mekanik tidak wajib melakukan satu atau lebih layanan servis. Berikutnya adalah relationship pelanggan dengan layanan servis dan begitu pula sebaliknya. Setiap pelanggan tidak wajib meminta satu atau lebih layanan servis dan setiap layanan servis wajib diminta oleh satu dan hanya satu pelanggan. Berikutnya adalah relationship pelanggan dengan pembelian dan begitu pula sebaliknya. Setiap pelanggan tidak wajib melakukan satu atau lebih pembelian dan setiap pembelian wajib dilakukan oleh satu dan hanya satu pelanggan. Kemudian relationship pelanggan dengan transaksi perbaikan ataupun sebaliknya.
Setiap pelanggan tidak wajib melakukan satu atau lebih transaksi perbaikan, sedangkan setiap transaksi perbaikan wajib dilakukan oleh satu dan hanya satu pelanggan. Kemudian relationship mekanik dan transaksi perbaikan ataupun sebaliknya. Setiap mekanik tidak wajib melayani satu atau lebih transaksi perbaikan, sedangkan setiap transaksi perbaikan wajib dilayani oleh satu dan hanya satu mekanik. Kemudian relationship pembelian dengan mekanik ataupun sebaliknya. Setiap pembelian wajib dilayani oleh satu dan hanya satu mekanik, sedangkan setiap mekanik tidak wajib melayani satu atau lebih pembelian. Kemudian relationship pembelian dengan detail pembelian ataupun sebaliknya. Setiap pembelian didetailkan satu atau lebih detail pembelian, sedangkan setiap detail pembelian wajib mendetailkan satu dan hanya satu pembelian. Lalu, relationship detail pembelian dan suku cadang ataupun sebaliknya, yaitu setiap detail pembelian tidak wajib mencatat satu atau lebih suku cadang, dan setiap suku cadang wajib dicatat satu dan hanya satu detail pembelian. Lalu, relationship mekanik dan suku cadang ataupun sebaliknya, yaitu setiap mekanik tidak wajib menyediakan satu atau lebih suku cadang, dan setiap suku cadang wajib disediakan oleh satu dan hanya satu mekanik. Lalu, relationship kendaraan dan suku cadang ataupun sebaliknya, yaitu setiap kendaraan tidak wajib memiliki satu atau lebih suku cadang, dan setiap suku cadang wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Lalu, relationship suku cadang dan layanan servis ataupun sebaliknya, yaitu setiap suku cadang wajib digunakan satu dan hanya satu layanan servis, dan setiap layanan servis tidak wajib menggunakan satu atau lebih suku cadang. Baik, sekian presentasi dari tugas sistem basis data kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.